Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau jamin hidup kami. Untuk kami, apapun yang kami hadapi, kami jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga, karena bersama dengan Kau, kami pasti menang. Bersama dengan Kau, kami pasti sehat. Bersama dengan Kau, kami pasti panjang umur. Bersama dengan Kau, kami pasti berbahagia. Bersama dengan Kau, kami pasti menang. Terima kasih Bapa untuk jaminan firman-Mu ini. Kami ada di tangan kanan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar bahwa kita itu ditentukan jadi pemenang. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen kok kalah? Nah, makanya hari ini kita belajar. Harusnya kalau kita jadi seorang be a real Christian, kita ini jadi pengikut Kristus yang sejati, mau jadi pelaku firman, itu kita selalu menang. Tidak pernah kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Jadi nggak mungkin ada yang bisa kalah. Maka kita disebut, we are more than a conqueror. Kita lebih daripada seorang penakluk. Nah, itu seperti itu. Kita buka Alkitab kita di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau saya baca dari bahasa Inggris New King James Version, itu dikatakan, yet in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Sama sih. Cuman kalau bahasa Indonesia pakai pemenang, kalau bahasa Inggris pakai penakluk. Sama aja sih. Semua masalah atau apapun ditaklukkan. Tuhan yang menaklukkan untuk kita. Nah, itu kita ditentukan jadi seperti itu. Tapi kenapa banyak orang Kristen kalah? Makanya hari ini kita belajar, ternyata ada Kristen pemenang, ada Kristen pecundang. Tinggal pilih, kita mau hidup yang di mana? Mau jadi pelaku firman ya jadi pemenang. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, kita percaya sama kenyataan, ya kita akan jadi pecundang. Nah, ada ciri-cirinya pecundang. Kita lihat ya, tanda-tanda orang yang bermental pecundang. Ciri-cirinya gimana? Yang pertama, kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Kita baca ayat 28 sampai dengan 29. Bilangan 13 ayat 28 sampai dengan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kita lihat, salah satu, jadi yang pertama, ciri-cirinya, tanda-tanda orang yang bermental pecundang, itu kata-katanya membuat orang itu jadi takut. Kata-katanya membuat orang jadi takut dan khawatir. Itu pecundang tuh. Wah, susah. Wah, mana mungkin. Wah, udah nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah, itu seperti itu. Jadi kita lihat dari omongan seseorang itu kita bisa ngerti, oh, ini orang beriman atau orang yang nggak beriman, orang pemenang atau pecundang. Itu bisa kelihatan dari kata-katanya. Sedangkan kita ditentukan tadi, ditentukan jadi apa? Jadi pemenang, lebih daripada seorang pemenang. Nggak perang kalau kita, maka lebih dari seorang pemenang, kan kita tuh nggak perang. Tuhan yang berperang di hadapan kita.
Begitu kita percaya sama firman, sesuatu firman yang kita percaya itu, firman itu yang akan berperang di hadapan kita. Siapa yang bisa ngalahin firman? Siapa yang bisa ngalahin Tuhan? Nggak mungkin ada. Tapi kenapa banyak orang Kristen seperti itu? Karena nggak mau baca Alkitab, karena nggak mau jadi pelaku firman. Makanya kita lihat kata-katanya seperti itu. Wah, bahaya ini. Waduh, waduh, ini bisa. Wah, nggak ada kesempatan. Nah, ngomongnya kayak gitu, bikin orang takut, bikin orang jadi khawatir. Kita lihat lagi. Tetap di bilangan ya. Tetap di bilangan 13. Sekarang kita baca ayat yang ke-32. Bilangan 13 ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bikin orang jadi takut. Itu orang Israel yang dengar nih 10 pengintai. 10 pengintai percaya kenyataan, bukan bohong. Mereka percaya kenyataan. 2 pengintai percaya firman Tuhan. Nah ini yang percaya kenyataan, akhirnya apa? Ya takut, khawatir. Sampai dia bilang juga orang juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui intai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Udah, kita lihat ciri-cirinya pecundang ya seperti itu. Memberitakan hoax, hati-hati, nggak boleh divaksin. Kalau divaksin nanti keluar chipnya, nanti keluar DNA-nya iblis apa, kayak gitu-gitu tuh apa-apaan gitu. Adanya cuma di Indonesia, udah di luar negeri nggak ada yang gitu-gitu coba. Heran kalau ngeliatin Kristen bisa kayak gitu tuh gimana sih ya. Sedangkan kita mesti nurut sama negara. Negara bilang kita harus divaksin, ya harus divaksin. Saya aja divaksin terus kok, no problem, nggak ada apa-apa. Nggak ada ini, nggak ada itu. Hoax. Nah, itu banyak orang kayak gitu kasih hoax, dan orang yang tidak punya firman, dia akan percaya yang kayak gituan daripada percaya firman. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Ciri-cirinya orang yang bermental pecundang. Kita tetap di bilangan pasal 13. Sekarang kita lihat ayat 31. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang kedua, itu poinnya adalah kalah sebelum bertanding. Belum perang udah bilang kita nggak bisa maju. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Coba. Bersama dengan Tuhan, lu bisa bilang begitu. Banyak sampai hari ini, banyak Kristen juga seperti itu. Nah, kita tinggal pilih kita ada di tempat yang mana. Kita mau jadi pecundang atau kita mau jadi pemenang. Nah, itu. Ngomongnya kayak gitu. Bikin takut, bikin khawatir, terus kalah sebelum bertanding. Saya bersyukur saya dididik sama orang tua yang mengajar saya untuk jadi pemenang. Tiap pagi kalau saya mau berangkat sekolah masih TK itu, masih TK. Kalau mau berangkat sekolah habis breakfast, mau berangkat saya mesti cium papi mami saya dulu, terus saya mesti ngomong 10 kali. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Bersama dengan Tuhan saya bisa 10 kali. Saya dulu nggak tahu kenapa saya mesti ngomong-ngomong kayak gitu. Sekarang saya tahu. Saya jadi orang yang seperti itu. Karena saya ngomong dari kecil. Nggak ada kata nggak bisa. Bersama dengan Tuhan itu pasti bisa. Nanti Tuhan pasti kasih caranya. Itu ajaran papi mami saya itu seperti itu. Jadi saya bersyukur. Makanya kalau dulu saya pede, percaya diri. Sekarang saya cuma ubah tinggal percaya PJ, percaya Jesus. Itu aja. Makanya apapun yang saya hadapi selalu menang. Karena bersama dengan Tuhan kok. Salah kalau kita nggak mau bersama dengan Tuhan. Nah itu. Kita lihat lagi. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-33. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin. Susah, sakit, rugi, gila, celaka, mati. Itu bikin orang jadi takut. Berkata-kata tuh pesimis. Saya bersyukur, saya ikut karate, saya juga ikut tinju, tapi tinju amatir. Nah, lagi saya bertanding itu, coachnya tuh papi saya sendiri. Dia yang mijitin saya, dia yang ituin kalau makanan mesti ditimbang segala macam tuh kira 2 bulan sebelum bertanding itu sudah makanan itu sudah harus ditimbang semua supaya saya jangan masuk di kelas yang lebih berat. Itu seperti itu. Jadi lagi waktu saya bertanding, saya melihat musuh saya itu, menurut saya itu dia lebih besar dari saya. Ini timbangannya mesti lebih berat. Saya bilang sama papi saya, pipi ini kelihatan nggak imbang deh. Dia lebih gede nih, dia lebih berat dari saya. Si papi nggak ngelihat musuh mana-mana gitu, enggak. Dia bilang apa? Mau gede, mau kecil, lawan kamu pasti KO. Itu kata-kata kayak gitu saja, kata-kata manusia itu bisa bikin kita tuh punya semangat yang luar biasa. Papi saya udah bilang, mau gede mau kecil lawan saya tuh pasti KO. Tapi benar, saya masih ingat tuh yang waktu yang itu. Begitu saya dipanggil, wasit dia bilang, kamu nggak boleh pukul ini bagian ini, kamu harus nurut. Begitu wasit bilang stop, kamu harus bilang stop, nggak boleh pukul lagi. Oke, oke, kasih tangan, kasih tangan. Sudah, saya maju, saya dicek, saya hindar, kena telinga saya sedikit, dia meleset masuk di sini. Tapi lagi dia masuk sini, dagunya di sini, saya hantam pakai hook kanan, das, kena sininya, langsung geletak. Belum ada setengah menit. Jadi saya percaya itu kata-kata orang saja bisa bikin orang itu jadi seperti, apalagi kata-katanya Tuhan. Itu Bapak saya yang masih terdiri dari darah dan daging. Apalagi Bapak kita di sorga. Kalau kita mau percaya sama kata-katanya, pasti menang. Apapun yang kita hadapi, kita ditentukan jadi pemenangnya. Makanya kalau kita lihat ya, kita baca lagi supaya kita jelas. Kita buka di Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, kita baca ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dibilang siapa yang dari bumi berkata-kata dalam bahasa bumi. Bahasa bumi itu bahasa yang bagaimana? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa apa lagi? Bukan. Itu bukan bahasa bumi. Itu bahasa suku-suku bangsa. Bahasa bumi semua sama. Cuma dihantar dengan bahasa suku-suku bangsanya. Contoh, orang Indonesia bilang gila. Orang Jawa bilang edan. Orang Inggris bilang insane. Crazy. Orang Rusia punya lagi semua sama, dihantar dengan bahasa suku-suku bangsanya. Tapi bahasa bumi itu seperti itu. Gila, edan, terus apalagi gak bisa, gak mungkin, susah, sakit, rugi, jahat, celaka, mati. Itu bahasa bumi, cuma dihantar dengan bahasa suku-suku bangsanya. Tapi sama-sama, seluruh bumi juga begitu. Nah, kita mau dari bumi atau dari sorga? Dikatakan tadi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Bahasa sorga, itu bahasa iman. Bersama dengan Tuhan, saya bisa. Bersama dengan Tuhan, saya menang. Bersama dengan Tuhan, saya sehat. Itu bahasa sorga itu. Itu bahasa iman. Makanya kita sekarang tinggal pilih mau yang mana. Makanya isi hidup kita dengan firman. Kalau kita isi dengan TikTok, dengan yang lain-lain, semuanya yang seperti YouTube segala macam, ya sudah jadi pecundang kita. Kita ngikuti duniawi. Tuhan dia bilang barang siapa bersahabat dengan dunia itu akan jadi musuhnya Allah, ditulis dalam Alkitab.
Nah, kita makanya mau yang mana, tinggal pilih. Makanya itu pilihan. Hidup itu pilihan kita sendiri. Kita mau pilih yang mana, terserah kita. Nanti kalau lagi terjadi hal nggak enak, sakit, terus penyakitnya tambah parah, nggak bisa menang, ya itu gara-gara kita masukinnya semua yang duniawi. Masukin firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimasukin itu yang akan berperang di hadapan kita. Siapa yang bisa ngalahin kita? Nah itu, sir. Makanya jangan pakai bahasa bumi. Celaka, apalagi lah ngomongnya negatif, maka terjadi sesuai dengan perkataan kita. Harusnya nggak begitu, saudaraku. Harusnya kita betul-betul kita berbahasa iman. Sakit tidak, bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Nah itu bahasa sorga itu. Nah makanya hari ini kita belajar selalu. Terus kita lihat yang ketiga dari ciri-ciri orang-orang yang bermental pecundang. Yang ketiga, kita balik lagi ke Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangin, saudara. Sampai dia bilang, dibayangin bahwa mereka tuh kayak belalang. Itu orang tingginya kayak apa, cobain. Contoh aja lah, misalnya kayak orang barat gitu, kayak saya aja lah. Saya terus dengan belalang. Tinggi saya cuma hampir 180. Sama belalang. Coba. Tingginya kayak apa perbandingannya coba? Orang enak itu 7 sampai 9 meter tingginya. Lah kalau orang-orang Israel itu sekitar 180, ya nggak mungkin itu kayak belalang. 180 yang mungkin sepinggangnya atau selututnya gitu. Tapi kan bukan belalang, toh. Jadi kita lihat orang-orang yang berciri bermental pecundang, ciri orang-orang bermental pecundang itu suka membesar-besarkan masalah. Masalah kecil digede-gedein. Sampai berantem hebat gara-gara apa? Cuma masalah kecil. Kita besar-besarkan. Saya bersyukur saya punya orang tua yang terbaik yang pernah ada di muka bumi yang buat saya. Kalau buat saudara ya orang tuamu sendiri. Tapi saya punya orang tua yang luar biasa. Yang selalu ngajar saya. Papi saya selalu ngajar sejak saya masih kecil. Selalu sampai saya tidak ngerti, sampai ngelotok. Dari kecil karena diajari. Tapi saya selalu bilang, Andrew, ingat, namanya orang hidup. Nanti kalau kamu udah besar, apalagi, namanya orang hidup tuh pasti punya masalah. Tapi masalah yang benar-benar masalah itu cuma 10%. Yang 90% karena kamu suka mempermasalahkannya. Jadi 100%. Masalah yang paling besar, selama kita tidak permasalahkan, tidak akan jadi masalah. Tapi hal yang bukan masalah, kalau kita permasalahkan, akan jadi masalah paling besar dalam hidupmu. Saya diingetin seperti itu. Jadi makanya semua pasti punya masalah. Semua orang hidup pasti punya masalah. Yesus ada di bumi aja juga punya masalah kok. Cuma dipermasalahkan atau tidak. Saya sama istri saya dididik secara barat, istri saya dididik secara timur. Itu aja udah banyak masalah yang bisa bikin kita bertengkar. Tapi kalau saya tidak mempermasalahkannya, ya nggak jadi masalah. Ada banyak hal. Dan saya dulu seorang petarung, dan 2 karate Kyokushinkai, dan saya juga petinju. Jadi kalau saya dulu, kalau di jalan, daripada saya dipukul, tak pukul dulu orang. Istri saya juga ketakutan kalau saya berantem di jalan gitu, istri saya juga ketakutan, saudara. Tapi tidak dipermasalahkan, didoakan. Akhirnya apa? Dulu ini jadi pendekar, sekarang jadi pendeta. Tuh. Karena tidak dipermasalahkan. Coba kalau istri bilang, kamu berubah dulu. Kalau kamu nggak berubah, saya nggak mau sama kamu. Ya sudah selesai. Bagaimana saya bisa merubah diri saya sendiri? Tuhan yang bisa mengubah. Itu makanya nggak usah dipermasalahkan, didoakan.
Kita akan lihat mujizat. Karena kita punya Tuhan. Makanya kita disuruh sering berdoa. Kenapa? Karena kita lagi ngomong-ngomong sama Tuhan itu. Nah, itu seperti itu. Sekarang jadi kita ngerti kalau orang yang bermental pecundang itu suka membesar-besarkan masalah. Kita yang jadi pemenang, kita tidak akan mempermasalahkan seperti itu. Ada masalah, kita kecilin. Setiap ada masalah, kita kecilin, sampai habis. Masalahnya tetap ada, tapi tidak dipermasalahkan. Itu harusnya seperti itu. Yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang bermental pecundang. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Satu orang toh, ya memang tingginya 3 meter, sekitar 3 meter lah, 3 meter 15, kira-kira tuh Goliat tuh tingginya 3 meter 15, ketakutan semua. Saul dikatakan dia paling tinggi, lagi dipilih untuk jadi raja, dikatakan dia adalah orang yang paling tinggi dari seluruh Israel. Mungkin tingginya sekitar 2 meter, 2 meteran juga, Saul. Tapi ngelihat yang 3 meter ketakutan. Sedangkan kalau kita lihat, kalau begitu dia lagi jadi raja, terus lagi dia mulai jadi raja itu, pergi kemana saja perang bersama dengan Tuhan menang terus. Saul, bukan Daud. Saul tuh pergi kemana saja menang terus. Sampai dia berbuat kesalahan. Nggak nurut sama kata-kata Tuhan. Tapi sebelum itu, bersama dengan Tuhannya menang terus. Lawan ini ketakutan. Coba kita lihat. Dilihatnya bersama dengan Tuhannya. Bisa takut tuh. Dia kan punya pengalaman bersama dengan Tuhan menang terus. Daud nggak pernah takut. Kasih bajunya si Saul tingginya 2 meter. Si Daud tingginya 168 mungkin. Ya bajunya nyeret semua tuh, sresek. Wah ya dia bilang nggak mau, aku nggak mau pakai baju besi gini. Nggak perlu. Bersama dengan Tuhan, pasti menang. 168 lawan 3 meter 15, tetap menang. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Makanya belajar dari situ, dengan kita membaca Alkitab, kita tuh belajar. Daud aja bisa menang. Kalau Daud bisa menang, kita pun juga pasti bisa menang. Bersama dengan Tuhan tuh pasti bisa menang. Nggak perlu takut dan khawatir. Kenapa kita takut dan khawatir? Karena kita nggak punya backingan. Coba orang yang punya backingan. Nggak pernah takut, sir. Punya backingan jenderal misalnya. Dia nggak takut. Ada backingan. Kita backingannya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Maha kuasa. God Almighty. Bersama dengan kita. Apa yang kita perlu takut dan khawatirkan lagi? Nah itu kenapa orang Kristen bisa takut dan khawatir? Nah, mentalnya pecundang. Nggak punya backingan, nggak punya Tuhannya. Cuma ngomongnya, ya saya punya Tuhan, lagi seneng-seneng tapi lagi ada masalah. Waduh, susahnya bukan main. Nah, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri orang-orang yang bermental pemenang. Saya tetap ambil dari 10 pengintai dan 2 pengintai ini. Kita buka di bilangan ke-13 lagi. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-30. Bilangan 13, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Luar biasa. Nah ini makanya kita baca Alkitab tuh bisa niru, oh dulu tuh begitu, sekarang pun juga sama, Tuhannya sama, kasihnya sama, kuasanya sama. Kita tinggal lihat aja nih, kita belajar dari Alkitab. Makanya baca Alkitab. Baca Alkitab. Alkitab itu buku yang luar biasa, yang tidak pernah ada dimanapun juga. Hanya firman Allah ini, Alkitab ini yang luar biasa. Nah itu sudah. Dikatakan kita pasti akan menang. Coba. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pasti.
Bersama dengan Tuhan tuh tidak ada coba-coba atau siapa tahu. Nah, bersama dengan Tuhan pasti. Nah itu, pasti menang. Nah itu saudara. Makanya banyak orang ngomong kayak gitu, tapi nggak punya backingan. Cuma niru-niru, niru saya misalnya. Lah saya isi hidup saya dengan firman. Baca Alkitab bisa 40-60 pasal setiap hari. Nah, saya nggak bilang saudara harus baca kayak saya 40-60 pasal. Tidak. 5 pasal dulu, coba. Tiap hari, tapi jangan bolong-bolong. Itu isi hidup kita dengan firman. Sampai, and the words became flesh. Itu di Yohanes pasal yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia waktu Yesus. Tapi bahasa Inggris lebih bisa pada umumnya. And the words became flesh. Jadi firman itu jadi daging dalam kehidupan kita semua. Tubuh kita yang terdiri dari firman itu, Yesus hidup sepenuhnya dalam diri kita. Kita nggak bisa cuma ngomong, oh saya bersama Yesus, saya mengasihi Yesus, saya begini. Nggak bisa, dilihat dari buahnya. Anda menang apa kalah? Kalah, artinya bohong. Nggak bersama dengan Tuhan itu. Bersama dengan Tuhan pasti menang kok. Nah, bersama dengan Tuhan tuh nggak bisa saya cuma ngomong toh gitu. Isi hidup kita dengan firman, jangan isi dengan TikTok, dengan isi segala macam kayak gitu, duniawi. Yang masuk ya pasti kalah. Nggak bisa, saudara. Firman ya firman. Apalagi sudah hari-hari ini, sudah hari-hari terakhir, saudara. Si iblis itu udah begitu jahatnya dengan dia kasih apa saja yang dia bisa kasih supaya orang Kristen itu jangan betul-betul jadi pengikut Kristus. Kamu boleh pergi ke gereja, kamu boleh pelayanan, kamu boleh begini, kamu boleh khotbah, kamu boleh ini, tapi jangan beriman sama dia. Lihat aja TikTok, nggak apa-apa, kamu kan butuh hiburan. Hari ini lihat TikTok, nggak apa-apa, cuma lihat TikTok kok kan nggak salah, kamu kan nggak berbuat, cuma lihat. Ini kan buat senang-senang, itu tipu muslihat iblis. Terus kita jam-jaman di situ. Belum lagi yang apalagi itu yang ya nggak tahu tuh apalagi ada macam-macam kayak gitu semuanya sampai jam-jaman cuman di situ tuh buang-buang waktu sia-sia, just only killing the time, just only wasting the time. Alkitab mengatakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya hari ini kita belajar. Jadi bermental pemenang harus diisi dulu. Yang bikin menang tuh bukan kita, tapi firman yang tinggal dalam diri kita. Itu yang bikin kita jadi pemenang. Tuhan yang akan berperang. Maka kita punya satu kepastian. Saya pun juga begitu. Bersama dengan Tuhan tuh satu kepastian. Tidak bisa tidak. Tuhan bilang A, pasti terjadi A. Tuhan bilang B, pasti terjadi B. Pegang itu seperti itu. Tahun 95 saya kena hepatitis. 5 hari sembuh total tanpa obat. Tahun 2006 kena demam berdarah, sembuh total. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Bilur-bilur yang saya percaya itu berperang di hadapan saya. Penyakit siapa yang bisa ngalahin bilur-bilur Yesus? 2011 serangan jantung, tetap menang. Butuh waktu 1 minggu. Orang lain badminton, serangan jantung. Saya serangan jantung, main badminton, sembuh total sampai hari ini. Firman itu yang berperang di hadapan kita. Makanya kalau firman yang berperang, kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Bukan pemenang. Kalau pemenang, saya tinju, saya mesti hati-hati, dan saya mesti pukul sama musuh saya, kena kepukul dulu, baru dia jatuh, baru saya bisa disebut pemenang. Tapi bersama dengan Tuhan, enggak. Kita nggak perang, kamu cuma diam saja. Tuhan yang berperang di hadapan kita. Coba, maka kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Ya, biarkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kini bait Allah ini kita ini. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jangan diisi dengan TikTok, dengan segala macam, cuma yang duniawi yang tidak ada gunanya sama sekali, kecuali memang kerjanya di TikTok, ya silakan. Tapi jangan lihat-lihat yang lain. Jangan ngabisin waktu sia-sia digunakan yang cuman kayak gitu, yang main game segala macam. Buat apa? Baca Alkitab, biarkan Alkitab itu jadi daging dalam hidup kita. Biarkan Yesus hidup sepenuhnya dari rambut sampai ujung kaki, sampai ujung tangan. Semua terdiri dari firman Allah. Itu Yesus hidup sepenuhnya dalam diri kita. And the words became flesh. Nah itu harusnya seperti itu, saudara.
Jadi kita lihat waktu Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kata-kata orang-orang yang bermental pemenang itu menenteramkan dan membuat damai. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pemenang kayak gitu. Dia kalau ngomong bikin tentram, bukan bikin orang jadi takut, bikin orang jadi khawatir. Tapi menenteramkan dan membuat damai. Pasti bersama dengan Tuhan, pasti menang. Nah, kayak gitu, saudara. Bikin orang jadi tentram, damai. Bukan orang jadi takut dan khawatir. Wah, hati-hati loh. Ada penyakitnya. Wah, bahayanya bukan main. Ini kok kesenggol dikit, wah, bisa ketularan. Semuanya, waduh, bikin takut dan khawatir. Coba ini. Sedangkan kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kita takut dan khawatir. Takut dan khawatir itu sudah dosa. Karena Tuhan bilang, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Melanggar itu juga sebuah dosa. Kita lihat yang itu yang pertama, menenteramkan dan membuat damai orang yang mendengarkannya. Yang kedua, kita lihat di Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14. Kita baca ayat 6 dan 9. Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bermental pemenang itu berkata-kata positif dan menguatkan. Kata-katanya itu positif sesuai dengan firman Tuhan. Bukan positif secara dunia, tapi positif seturut dengan firman Tuhan. Dan menguatkan orang yang mendengarnya. Wah, jadi kuat. Wah, iya ya, bersama dengan Tuhan itu kita pasti bisa. Nah, itu, saudara. Bukan bikin takut dan khawatir. Jadi makanya ciri-ciri orang-orang yang bermental pemenang. Yang kedua, itu berkata-kata positif sesuai dengan firman Tuhan. Dan menguatkan bagi hati orang yang mendengarkannya. Hari ini makanya kita juga harus seperti itu. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Ada orang yang lagi kayak gitu, kita masukin, ayo baca Alkitab. Firman itu yang akan bikin kamu menang. Pasti bisa, kamu pasti bisa melewati ini. Apapun kayak gitu. Ada banyak orang yang udah merasa hopeless. Tidak ada harapan. Bunuh diri. Ini baru-baru ini di Semarang ada mahasiswi, ada 2 mahasiswi yang bunuh diri. Loncat dari tingkat berapa kayak gitu coba. Karena sudah hopeless. Udah nggak mungkin. Nggak bakal bisa. Selesailah, it is done. Nah, selesai. Udah nggak bisa lagi. Udah nggak ada lagi harapan lagi. Bunuh diri. Makanya kalau kita sering menguatkan diri kita sendiri sampai kita kuat, kita bisa menguatkan orang-orang di sekeliling kita juga. Makanya orang-orang, teman-teman saya yang dekat sama saya, makanya, wah, dekat sama kamu tuh enak ya. Kamu tuh selalu ngomongnya tuh positif, kamu tuh ngomongin. Nah, itu memang kita gitu, bermental pemenang soalnya. Dan buahnya menang terus memang. Apapun yang kita hadapi, difitnah sana, difitnah sini, menang terus. Saya bersama dengan Tuhan, kecuali saya memang seperti itu, saya melakukan gitu ya, Tuhan nggak beserta dengan saya. Bersama dengan Tuhan pasti menang. Lagi kan ada COVID segala macam, saya bisa doain ke rumah sakit. No problem. Bersama dengan Tuhan pasti menang. Nah itu, saudara. Itu jaminan kita. Bersama dengan Dia tuh pasti menang. Apapun yang kita hadapi.
Persoalan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, kita ditentukan jadi pemenang. Dikatakan kita lebih daripada seorang pemenang. We are more than a conqueror. Kita lebih daripada seorang penakluk. Nah itu. Itu Tuhan tadi, Tuhan udah bilang begitu, kita ditentukan. Kenapa kok bisa banyak yang kalah? Ya sama kayak 10 pengintai itu. Sudah bersama dengan Tuhan, pasti menang kok. Dia bilang kalah, nggak bisa yang gini, gitu. Nah itu salahnya sendiri. Kita sudah ditentukan jadi pemenang apapun yang kita hadapi. Dari sakit penyakit, persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga, persoalan apalagi. Kita ditentukan jadi pemenangnya. Makanya hari ini kita belajar. Jadilah kita punyalah mental pemenang. Jangan mental pecundang kayak tadi. Dua pengintai itu bersama dengan Tuhan, kita habisi mereka semua. Kalau bahasa Inggris, kita makan kayak roti. Kita kalau bahasa Indonesia kita telan sampai habis. Bahasa Inggrisnya kita makan as a bread, kita makan kayak roti, kita makan kayak gitu. Kalau kita makan kayak nasi. Semua masalah kita cuma makan semuanya. Jadi kekuatan buat kita. Nah harusnya begitu. Jangan takut menghadapi masalah, kecuali kita berbuat dosa. Nah itu salahnya sendiri. Berbuat dosa yang tidak bisa, Tuhan tidak akan menyertai, setan yang menyertai. Bertobat dulu. Dan bertobat, sungguh-sungguh kasih lihat buah pertobatan, nah Tuhan akan turut bekerja lagi untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Kita ditentukan jadi pemenangnya. Sekarang kita lihat lagi. Yang ketiga, kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca ayat 34 sampai dengan ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita lihat, orang-orang yang bersama dengan Tuhan, nggak pernah takut. Lawannya 3 meter 15. Tidak takut. Nggak pakai pedang, nggak pakai apa. Cuma pakai katepel. Coba. Karena bersama dengan Tuhan, semestinya nggak masuk akal. Itu katepel, kalau dulu katepel kita kan pakai blandring kayak gitu. Kalau sana enggak, dia pakai umban. Dilempar. Lah, lemparan tangan manusia itu cuma berapa? Dia pakai ketopong tembaga. Dia pakai ketopong tembaga. Pakai helm tembaga. Nggak mungkin bisa kena dok itu, paling ya jatuh tok aja gimana. Ini enggak. Masuk ke dalam. Tembaganya tembus. Kenapa? Begitu lagi batu itu diumban, disentil sama tangan Tuhan. Kecepatannya melebihi kecepatan peluru sekarang. Sampai itu batu bisa tembus masuk ke ketopong tembaganya, tembus masuk ke dalam otaknya. Tuhan yang berperang. Tuh. Kita ditentukan jadi pemenangnya, sama kayak Daud. Daud tuh percaya, dia sungguh-sungguh selalu baca tuh di Mazmurnya. Tiap hari dia merenungkan firman. Ya dulu memang nggak ada TikTok. Bukan merenungkan TikTok, bukan merenungkan yang lain, merenungkan firman. Makanya dia pemenang, jadi pemenang. Coba tunjukin sama saya 1 hari dia perang kalah. Coba tolong tunjukin kalau ada. Nggak ada. Menang terus. Bersama dengan Tuhan menang terus. Kelihatannya kayak mau kalah. Pernah pada waktu dia pergi mau belain orang Filistin, karena dia tinggal di Filistin, ditinggal semua. Ternyata ada orang Amalek lewat, perkemahannya dibakar, anak istrinya diculik, barang-barangnya dirampas. Itu sampai seperti itu. Tapi
Hasil akhirnya tetap menang. Masalahnya tetap ada, tapi nggak dipermasalahkan. Waduh, begini Tuhan, kok begini begitu? Bukan begitu. Bersama dengan Tuhannya, diuber, menang kok. Tetap menang. Masalah tetap ada. Nggak ada nama orang hidup tanpa masalah. Ada masalah. Tapi masalah itu sepertinya jadi kayak vitamin buat kita. Kita semakin ada masalah, semakin kita lebih kuat lagi. Kita dilatih berperang itu sama Tuhan melalui masalah-masalah itu. Nah, makanya sekarang kita harus berbahasa sorga. Sama kayak Daud. Singa atau beruang dihajar sama hambamu ini. Orang yang tidak bersulat itu juga akan sama dengan singa dan beruang itu. Tuhan yang berperang di hadapan saya. Kalau kita sekarang. Makanya kita mulai lihat di kaca. Nanti kalau itu setiap hari kita lihat di kaca. Terus kita bilang, bersama dengan Tuhan, saya bisa. Bersama dengan Tuhan, saya sehat. Bersama dengan Tuhan, penyakit saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bersama dengan Tuhan, saya sudah disucikan. Bersama dengan Tuhan, dosa-dosa saya sudah diampuni. Bersama dengan Tuhan, saya panjang umur. Bersama dengan Tuhan, saya selamat di bumi dan di sorga. Bersama dengan Tuhan, saya bahagia. Bersama dengan Tuhan, saya sukses. Bersama dengan Tuhan, saya menang. Bersama dengan Tuhan, saya lebih daripada seorang pemenang. Bersama dengan Tuhan, saya damai. Ucapkan terus. Itu kita berbahasa sorga. Jangan bahasa bumi kayak tadi. Susah, gila, mati, rugi, apalagi semuanya itu bahasa itu yang dihantar dengan bahasa suku-suku bangsanya. Tapi sekarang kita berbahasa sorga. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Nah itu bahasa iman. Tapi isi hidupmu dengan firman. Kalau nggak ada firman, ini kosong. Nggak ada kuasanya. Tapi kalau kita isi dengan firman, kata-kata ini ada kuasanya. Nah itu seperti itu. Saya tadi cerita. Si Daud itu, waktu lagi dia pergi ke Filistin, ternyata orang Amalek lewat di tempat di daerahnya dia rampok semua, diculik semua, orang tua muda, istri-istri, anak laki-laki, perempuan diculik semua. Pada waktu si Daud pulang ke perkemahannya, sudah habis. Tentaranya sendiri mau lempar batu. Gara-gara Daud pergi-pergi ke sana, kita nggak dijaga. Jadi kayak gini, mereka ambil batu, mau dilempari batu. Coba, pemimpinnya mau dilempari batu sama anak buahnya sendiri. Tapi kita lihat apa kata Daud. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, kita baca ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nih lihat. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba luar biasa. Saya orang yang suka menjiwai. Saya sering menjiwai bagaimana waktu itu coba. Lagi sampai sana, rumah itu semua sudah dibakar. Karena mereka kan dulu rumahnya kan kemah. Kemah sudah dibakar semuanya, harta benda sudah dirampok, istri-istri diculik, anak-anak diculik semua. Semua diculik semuanya. Rasanya kayak, ini semuanya ngamuk ini. Gara-gara Daud yang pergi ke sana, nggak ada yang jaga, lempari batu. Daud nggak peduli. Dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tahu-tahu ada damai yang melampaui segala akal budi. Turun. Semua yang sudah pegang batu, tahu hatinya bisa damai. Batu dilempar semuanya lagi. Mereka semua diam. Daud tanya waktu itu, kalau kita nanti boleh dibaca. Terus Daud tanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Aku kejar. Kau berikan orang Amalek itu ke dalam tanganku. Tuhan bilang kejar, pasti bisa. Kejar, kejar habis semuanya itu orang Amalek itu. Itu satu hampir kayak satu negara suatu. Lawannya cuma Daud itu cuma ada berapa orang 600. Tentaranya cuma waktu itu ada 600. Tapi 600 lawan ribuan bersama dengan Tuhan pasti menang.
Menang habis semua, malah semua hartanya si Amalek itu malah dirampas sama Daud. Coba kembali semua, nggak ada yang mati, satu pun nggak ada yang mati, ditulis tidak ada yang mati. Coba luar biasa. Itu sama Tuhan. Belajar makanya daripada lihat-lihat TikTok tuh belajar kayak gitu. Kalau dulu bisa, sekarang pun juga sama. Allahnya Daud dan Allah kita juga sama. Firman-Nya sama, kuasanya sama. Asal kita juga mau kayak Daud, merenungkan firman itu siang dan malam. Nah itu saudaraku. Makanya dengan kita seperti itu, maka dikatakan kita ini lebih daripada seorang pemenang. Ingat-ingat, kita ditaruh di bumi ini dan kita tuh diselamatkan untuk ngasih lihat apa? Kasih lihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, menghadapi masalah apa saja pasti ada jalan keluar. Pasti menang. Tidak mungkin kalah. Pasti menang. Tidak mungkin kalah. Ingat-ingat itu. Kecuali kita nggak punya backingan. Kayak dalam diri kita bukan Tuhan itu. Cuma ngomongnya kalau kita ketemu lagi rame-rame. Oh ya, Yesus ada dalam hidupku. Gitu. Cuma ngomong itu. Benerannya enggak. Dalamnya udah duniawi semua. Makanya pengajaran-pengajaran Kristen hari-hari ini sudah diikuti sama si roh jahat. Tidak apa-apa, kamu ngajar firman, tidak apa-apa. Bikin pokoknya supaya orang tuh jadi kaya. Waduh, ini kita ada urapan yang mendatangkan kekayaan. Mana ada tertulis urapan bisa mendatangkan kekayaan? Urapan tuh mendatang karakter Kristus, bukan mendatang kekayaan. Jadi itu bohong besar. Tidak ada. Jadi kaya, jadi kaya. Yesus selalu bilang, cari dulu kerajaan Allah, bukan kerajaan bumi. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, cari kerajaan Allah, kesehatan, berkat, umur panjang, kebahagiaan, itu nyari kita. Bukan kita nyari mereka, tapi mereka nyari kita. Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus. Itu saudaraku. Kita jadi pasti sehat, pasti kuat, pasti menang, pasti bisa. Apapun yang terjadi pasti bisa, pasti menang. Itu punya kepastian. Pasti kayak 10 pengintai, 10 dua pengintai itu, 12 pengintai itu, 2 pengintai bilang pasti menang. Bersama dengan Tuhan kita pasti kita habisi mereka semua tuh. Itu kepastian. Orang yang bermental pemenang itu punya satu kepastian. Kenapa? Bersama dengan Tuhan itu pasti bisa, pasti menang. Saya pun juga begitu. So, apapun yang saya hadapi, saya tahu selama saya bersama dengan Tuhan, saya pasti menang. Udah itu aja. That's it. Nggak ada yang lain. Gampang, mesti ke Kristen itu gampang. Cuma percaya, just only believe. Just trust the word of God. With all your heart. Nah itu saudaraku, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan seluruh hati kita mempercayai firman Tuhan. Bukan cuma percaya ngomongnya tok, tapi dilakukan. Udah paling aman. Apapun yang terjadi di negeri ini, apapun yang akan terjadi lagi, nggak tahu nanti ada bintang-bintang nabrak sini atau pokoknya kita pasti selamat. Bersama dengan Tuhan, kita pasti selamat. Itu aja sudah. Lah banyak orang sekarang takut, khawatir, aduh nanti begini, nanti kalau ini gimana, kalau yang menang ini gimana, yang ini yes, I don't care kalau saya. Bersama dengan Tuhan pasti menang, pasti bisa. Udah itu aja, yang penting tuh bersama dengan Tuhannya. Makanya saya nggak mau khawatir, saya nggak mau takut. Apapun yang terjadi, saya cuma doa biar terjadilah menurut kehendak Tuhan. Itu yang paling utama. Dan itu jaminan kita. Kalau itu kehendak Tuhan, itu jaminan kita. Makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Kita tuh sudah ditentukan tadi. Kalau saya bacain dari ayat yang pertama itu Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi karena Tuhan yang bikin kita tuh lebih daripada orang-orang yang menang. Kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang di hadapanmu. Keluaran 14 ayat 14 ya.
Makanya hari ini kita belajar, so, apapun yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan itu pasti kita menang. Tidak terkalahkan. Ingat-ingat itu, saudara. Jalani. Saya masih ingat kata-kata kata-kata mami saya yang itu tidak pernah saya bisa lupakan. Itu menggores hati saya. Waktu kira-kira saya masih kelas 5 SD, saya bangun tidur, habis mandi, saya bikin PR, udah PR ada 5, PR-nya ada 5, saya buat satu, saya masih ingat, satu saya buat bisa, dua nggak bisa, saya tinggal, tiga saya bisa, 4 bisa, 5 bisa, nomor 2 saya buat lagi, saya nggak bisa. Mami saya jahit, saya masih ingat jahitnya pakai pakai Singer, warnanya hijau, masih dincot, so, belum pakai ada listrik, pakai dincot, cukluk, cukluk, cukluk gitu. Saya bilang, Mam, PR-nya semua udah bisa, cuma nomor 2 nggak bisa. Mami saya bilang, bisa. Saya mikir lagi, iya kok saya nyerah, saya buat lagi. Memang saya nggak bisa. Saya bilang, Mam, nomor 2 nggak bisa. Si Mami bilang, bisa. Saya pikir gimana sih ya, si Mami itu ya. Orang saya nggak bisa, dibilang bisa. Ah, udah, nggak tahu lah. Saya lihat sana, lihat sini, Mami saya mikir, wah ini anaknya tuh mau stres nih. Ya, ya, sebentar ya, sebentar. Dia jahit itu udah selesai, dia datang ke saya. Mana? Loh, ini kan begini, ini begini, ini begini. Coba ini jadi berapa? Jadi sekian. Nah, ini ditambahin jadi berapa? Sekian. Bisa kan? Ya bisa. Udah dikasih tahu sama Mami, saya bisa. Kata-kata Mami saya yang berikutnya ini tidak pernah saya bisa lupakan, karena itu menggores hati saya. Dia bilang, Andrew, selama kamu bilang bersama dengan Tuhan, saya bisa. Hari ini Tuhan bikin bisa melalui Mamimu. Tapi selama kamu selalu bilang bersama dengan Tuhan kamu bisa, dimanapun kami berada, Tuhan akan bikin kamu bisa dengan caranya dia. Sampai hari ini, kata-kata itu menggores hati saya. Saya tahu bersama dengan Tuhan, dimanapun saya berada, saya pasti bisa. Saya bersyukur saya punya orang tua yang terbaik yang pernah ada di muka bumi buat saya. Itu didikan luar biasa sebelum saya bertobat, John. Tapi saya selalu punya kata-kata itu. Bersama dengan Tuhan, saya bisa. Walaupun waktu itu saya belum baca Alkitab, saya belum mengerti apa-apa. Tapi saya sudah didasari dengan dasar seperti itu. Begitu saya percaya firman Tuhan, saya lebih gampang lagi untuk percaya firman Tuhan. Nah itu, saudara. Makanya saya kepingin bagi. Serangan jantung, 1 minggu, selesai. Sampai sekarang sampai hari ini saya masih bisa main badminton 5 kali berturut-turut tanpa berhenti bisa. Coba jongkok berdiri, tidak ada lututnya yang gini yang gitu, tidak ada, masih kinyis-kinyis lutut saya. Jongkok berdiri, no problem. Coba bersama dengan Tuhan saya bisa, bersama dengan Tuhan saya menang. Ingat-ingat tuh, mulai berkata-kata sebagai pemenang. Karena kita disertai dengan Tuhan. Maka isi hidup kita dengan firman. Selama kita nggak isi hidup dengan firman, ya takut dan khawatir akhirnya. Kita dengerin politik ini, politik. Buat apa dengerin politik-politik? Coba. Saya punya teman-teman jago tuh. Wah, si ini, begini, menteri itu begini. Terus apa? Sudah gitu terus apa? Apa kamu bisa ngubah politik Indonesia? Nggak bisa kan? Artinya sia-sia. Bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah politik Indonesia. Tapi banyak orang nggak punya kesadaran rohani. Lagi ngomong-ngomong, oh iya, iya, nanti udah gitu lagi. Diikat sama si setan dengan yang duniawi. Makanya hidupnya tidak berbuah. Buahnya nggak ada buah tapi masam. Buahnya kecut, bukan manis. Nah, Tuhan akan lihat nanti kalau kita bilang bersama dengan Tuhan, saya bersama dengan Tuhan, saya bersama. Tuhan bilang buktinya, buahnya mana? Dilihat dari buahnya, bukan dilihat cuma dari perkataannya, tapi dilihat dari buahnya. Ada buahnya. Semua orang pasti punya masalah. Saya pun juga punya masalah. Masalah ini, masalah itu, masalah keuangan, lagi kita beli gereja, waduh dengan susah payah. Tapi pokoknya pasti menang. Menang sampai hari ini menang. Nggak ada utang, saya nggak punya utang. Maka tidur enak, makan enak, semua enak, karena nggak ada utang.
Waktu utang gereja, waduh, pikiran saya stres. Tapi semuanya beres semuanya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi makanya hari ini kita belajar. Sekarang bagaimana caranya supaya supaya kita ini betul-betul bisa jadi punya mental pemenang, itu caranya gimana? Kita buka lagi di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Mau jadi punya mental pemenang, harus dilatih. Dilatih. Saya dulu ikut pertandingan, nggak langsung ikut pertandingan, ya langsung kalah. Saya dilatih dulu. Narik, sebelum narik per, lagi saya masih SD, itu saya nariknya ke karet ban tipis. Tarik satu, terus udah bisa karetnya tipis itu di double 2, di double 3, di double 4, di double 5, sampai udah bisa karetnya diganti lebih lebar. Kalau dulu tipis, sekarang lebih lebar, 1. Sudah bisa 2 karet. Sudah bisa lagi 3 karet. Dilatih. Sampai akhirnya karet semua udah bisa nariknya per. Sampai tangan kanan narik per 5, sampai tangan kiri narik per 5. Ternyata pukulannya jadi kencang. Makanya sekali pukul dak orang KO. Karena latihan. Dilatih. Dilatih terus dilatih. Wah, mau shadow boxing, terus yang sama ini mesti mukul ini ke sini harus ini kita mesti dipukul kepala, kita mesti ngeluputin, begitulah maksudnya, kita menghindar seperti itu. Dilatih, ada dilatih. Sampai batu kali saya pukul sampai pecah, coba batu kali itu dipukul sampai remuk loh. Karena latihan. Dilatih berperang. Mulai ada pertandingan, mulai dilatih dulu sama orang-orang yang biasa-biasa dulu, seperti itu. Kita komite seperti itu dulu, pakai pelindung, pakai ini dulu, pakai seperti itu dulu, dilatih. Akhirnya betul-betul jadi luar biasa karena dilatih. Lagi saya SMA, papi saya panggil pelatih Kikusinkai dari Jepang. Saya lupa namanya siapa, saya udah lupa, tapi dia dan 4. Dia pertandingan nggak bagus, tapi dia coach. Dia yang masukin orang-orang Kikusinkai itu yang menang-menang tuh karena dia yang melatih. Saya dilatih 4 bulan. Tambah luar biasa karena dilatih. Nah itu orang-orang dunia kita nih dilatih sama Tuhan. Untuk apa? Jadi petarung-petarungnya Tuhan. Bukan pecundang, tapi pemenang. Petarung kita ini, saudara. Pejuang-pejuangnya Tuhan. Nah itu. Makanya kita terus, kalau kita terus ada masalah-masalah itu, kenapa? Bukan karena Tuhan itu jahat. Bukan karena Tuhan tuh nggak kepingin kita damai. Enggak. Karena kita lagi dilatih berperang. Supaya bisa jadi pemenang. Tidak ada saudara pemenang yang dihasilkan di tempat yang nyaman tuh nggak ada. Pemenang terus tenang-tenang, nyaman, bisa jadi menang dari mana? Nggak ada. Nggak ada di tempat nyaman. Di tempatnya mesti nggak enak semua, tapi habis itu kita ngadepin apa saja sudah biasa. Bersama dengan Tuhan pasti menang loh. Karena sudah biasa. Sudah dilatih berperang sama Tuhan. Makanya hari ini kita belajar. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, kita sehat. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan, kita pasti sukses. Bersama dengan Tuhan, kita pasti berbahagia. Bersama dengan Tuhan, kita ditentukan jadi lebih daripada seorang pemenang. Itu mesti diucapkan terus. Sampai perkataan kita dan hati kita sama. Dan itu akan terjadi.
Makanya hari ini kita belajar. Kita semua di sini tidak ditentukan jadi pecundang. Kita semua di sini ditentukan jadi pemenang. Lebih daripada seorang pemenang. Kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah diberitakan hambanya pada malam hari ini dan kau melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang mencapai engkau. Diberkatilah kita semua dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, sehingga apapun dibuatan kita, Tuhan selalu buat berhasil. Kemanapun kita pergi selalu akan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, keselamatan, baik di bumi atau di sorga, umur yang panjang. Tuhan berikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dalam semua bidang. Damai yang melampaui segala akal budi itu yang memerintah atas kehidupan kita. Hati yang suka akan kebenaran firman Tuhan menjadi pelaku firman setiap saat. Hidupnya akan memuaskan, meninggikan, dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua berkat-berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.